Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, di Indonesia kita biasanya melakukan doa terlebih dahulu. Nah, untuk itu mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa. Oke. Nah, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang berita dan informasi. Ibu harap dalam pembelajaran kali ini kalian mampu untuk mengidentifikasi informasi dari berita dan mampu memahami kosakata media, kondisi dan kalimat pasif yang nantinya akan ada di teks berita. Sebelum itu, ibu mau bertanya, kalian tahu berita? Oke, tahu. Biasanya kalian nonton berita untuk apa? Radit, biasanya kamu nonton berita untuk apa? Biasanya saya nonton berita atau situasi terkini. Oke, situasi terkini. Saya nonton berita untuk apa? Sama seperti Radit supaya bisa mengetahui situasi dunia. Oh, ini mengetahui situasi dunia. Halil, Supaya melihat melihat kejadian terbaru. Berikutnya. Oke, dari mana biasanya kalian nonton berita atau melihat berita? Koran? Ponsel? Siapa yang melihat lewat ponsel? Oke, semuanya lihat lewat ponsel. Kenapa? Kenapa kalian memilih lewat ponsel? mudah dilihat, Mudah dilihat. Lagi? mudah dipahami. Mudah dipahami. Lagi? Ada yang lain? Karena saya itu gampang Oke, gampang untuk cepat ya. Cepat ini. Sebelumnya, nah dalam media berita itu ada beberapa kosakata yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah wartawan, berita, dan pemirsa. Kalian pernah menonton berita di televisi? Pernah? Pernah melihat ada orang yang mengajukan pertanyaan pada seseorang? Nah, orang yang punya pertanyaan tersebut yang disebut wartawan. Orang yang bertugas mencari atau menulis berita itu adalah wartawan. Kemudian, nah berita itu adalah informasi tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi apa yang kalian baca atau kalian tonton dari wawancara wartawan tersebut itulah yang disebut berita. Kemudian pemirsa, nah, kalian adalah pemirsa, kalian orang yang menonton, yang melihat berita itulah yang disebut pemirsa. Kalian semua di sini adalah pemirsa. Untuk berikutnya, ibu akan bagikan data putih. Ya. Kita ke kegiatan 1. Kegiatan 1. Sudah? Sudah? Semua di sini membawa ponsel? Iya. Sudah? Silahkan scan barcode yang ada di KPD kalian. Scan barcode. Sudah? Sudah? Oke, berikutnya kita akan dengarkan bersama-sama audio dari barcode tersebut. Silahkan diputar audionya.
Kalabia, silakan. Kemarin sore hujan deras kota Jakarta selama 3 jam. Akibatnya beberapa pemerintah mengimbau bagi warga untuk menggunakan transportasi seperti kereta atau MRT. Oke, nah karena sekarang kita sudah mendengarkan audio, di sana ada pertanyaan. Silahkan jawab dua pertanyaan tersebut berdasarkan audio yang sudah kalian dengar. Jika kalian merasa bingung, kalian bisa mendengarkan lagi audio tersebut sambil menjawab pertanyaan. Kemarin sore hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 3 jam. Akibatnya kemarin sore hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 3 jam. Akibatnya beberapa jalan seperti kereta. Pemerintah mengimbau warga untuk menggunakan transportasi seperti kereta atau MRT. Sudah? Sudah. Untuk pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi kemarin sore? Agus, peristiwa apa yang terjadi? Hujan deras yang membuat jalan macet total. Oke, benar ya. Jadi, apa yang terjadi pada sore hari? Hujan deras yang membuat jalan macet total. Kemudian pertanyaan kedua, apa saran dari pemerintah? Ariel, apa saran dari pemerintah? Tetap menggunakan kereta atau MRT. Benar sekali ya. Jadi saran dari pemerintah adalah menggunakan kereta atau MRT atau transportasi umum. Berikutnya kita akan beralih ke kegiatan kedua. Silakan dilihat kegiatan kedua sudah? Sudah? Oke, sudah. Ini masih pada audio yang sama. Jadi silahkan kalian dengarkan kembali audio tersebut. Kemudian tentukan pernyataan di bawah yang mana yang benar. Jika benar, kalian bisa memberi tanda centang. Jika tidak, kalian bisa memberi tanda silang. Kemarin sore hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 3 Jakarta selama 3 jam. Beberapa jalan utama mengalami kemacetan. Pemerintah mengimbau warga transportasi menggunakan seperti kereta atau MRT. Kemarin sore hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 3 jam. Beberapa jalan utama mengalami kemacetan. Pemerintah mengimbau warga seperti kereta atau MRT. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Oke, pernyataan yang pertama. Peristiwa yang terjadi adalah hujan deras. Benar atau salah? Benar. Benar, oke. Hujan deras tersebut terjadi ketika sore hari. Benar atau salah? Benar. Benar. Kemudian saran pemerintah untuk warga adalah menggunakan transportasi umum atau MRT. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, terima kasih sudah bagus sekali ya. Artinya kalian sudah mendengarkan audio dengan sangat baik. Kemudian selanjutnya beralih ke kegiatan ketiga. Sudah? Di kegiatan ketiga ini, kalian akan mengisi
mengisi yang kosong di sini dengan kata yang sudah ada di sini berdasarkan sekali lagi audio yang sudah kalian dengarkan tadi. Kalian bisa kemudian pilih kata yang sudah ada di sini untuk kalian tulis di sini. Oke, sudah. Silakan dikerjakan. Kemarin sore, hujan deras mengguyur kota Jakarta. Kemarin sore, hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 3 jam macet total. Akibatnya, beberapa jalan utama mengalami macet total. Pemerintah mengimbau warga untuk menggunakan transportasi publik seperti kereta atau MRT. Kemarin sore, hujan deras mengguyur kota Jakarta selama 3 jam. Akibatnya, beberapa jalan utama mengalami macet total. Pemerintah mengimbau warga untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta atau MRT. Sudah? Oke, untuk kali ini Ibu akan meminta 2 orang dari kalian untuk maju ke depan dan membacakan hasilnya. Mungkin yang pertama ada yang mau siapa? Oke, Radit silakan maju ke depan, bacakan hasilnya. Akibatnya, beberapa jalan utama mengalami macet total. Warga diimbau oleh pemerintah untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta atau MRT. Oke, benar. Terima kasih Radit. Tepuk tangan untuk Radit. Berikutnya ada yang mau lagi? Oke, Azhar silakan. Akibatnya, beberapa jalan utama mengalami macet total. Warga diimbau oleh pemerintah untuk menggunakan transportasi umum seperti kereta atau MRT. Oke, terima kasih Ariel. Tepuk tangan untuk Ariel. Nah, anak-anak, di sana ada akibatnya. Kata akibatnya itu adalah konjungsi sebab akibat. Artinya jika ada sebab seperti tadi dalam audio yang kita dengar adalah disebabkan karena hujan deras, akibatnya jalan-jalan utama itu ditutup dan mengalami macet total. Baik, karena kegiatan menyimak sudah kita lakukan, berikutnya kita akan beralih ke kegiatan berbicara. Kita perhatikan kegiatan 4. Di sana ada berlatih menjadi pembawa berita. Saya akan meminta masing-masing dari kalian nanti untuk membacakan teks ini di depan. Tapi sebelum itu, Ibu akan peragakan terlebih dahulu seperti apa membaca berita. Bacalah teks berita pendek di waktu ini seperti seorang pembawa berita. Selamat pagi teman-teman. Berita hari ini melaporkan informasi penting mengenai harga tiket pesawat domestik yang mulai turun menjelang musim liburan bulan depan. Penurunan harga tiket ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat bisa membeli tiket dengan lebih murah. Kabar baik ini tentu membuat masyarakat merasa sangat senang. Maskapai penerbangan diimbau untuk tetap menjaga kualitas pelayanan supaya para penumpang dapat terbang dengan aman dan nyaman. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat kini bisa mengunjungi tempat-tempat wisata indah di Indonesia tanpa perlu khawatir dengan biaya perjalanan yang mahal. Oke, seperti itu ya. Yang pertama, Ibu minta Arya, silakan.
Selamat pagi teman-teman. Berita hari ini melaporkan informasi penting mengenai harga tiket pesawat domestik yang mulai turun menjelang musim liburan pada tahun depan. Penurunan harga tiket ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat ini bisa membeli tiket dengan lebih murah. Kabar baik ini tetap menjaga kualitas pelayanan supaya para penumpang dapat terbang dengan aman dan nyaman. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat kini bisa mengunjungi tempat-tempat wisata indah di Indonesia tanpa perlu khawatir dengan biaya perjalanan yang mahal. Oke, tepuk tangan untuk saya. Berikutnya, Gus. Selamat pagi teman-teman. Berita hari ini melaporkan informasi penting mengenai harga tiket pesawat domestik yang mulai turun menjelang musim liburan bulan depan. Penurunan harga tiket ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat kini bisa membeli tiket dengan lebih murah. Kabar baik ini tentu membuat masyarakat merasa sangat senang. Maskapai penerbangan diimbau untuk tetap menjaga kualitas pelayanan supaya para penumpang dapat terbang dengan aman dan nyaman. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat kini bisa mengunjungi tempat-tempat wisata indah di Indonesia tanpa perlu khawatir dengan biaya perjalanan yang mahal. Oke, terima kasih atas tepuk tangan Pak Gus. Berikutnya, Radit. Selamat pagi teman-teman. Berita hari ini melaporkan informasi penting mengenai harga tiket pesawat domestik yang mulai turun dalam musim liburan bulan depan. Ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat kini bisa membeli tiket dengan lebih murah. Kabar baik ini membuat masyarakat merasa sangat tenang. Maskapai penerbangan diimbau untuk tetap menjaga kualitas pelayanan supaya para penumpang dapat terbang dengan aman dan nyaman. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat kini bisa mengunjungi tempat-tempat wisata indah di Indonesia tanpa perlu khawatir dengan biaya pelayanan. Oke, terima kasih Radit. Tepuk tangan untuk Radit. Terakhir ada Adil ya. Selamat pagi teman-teman. Berita hari ini melaporkan informasi penting mengenai harga tiket pesawat domestik yang mulai turun menjelang musim liburan bulan depan. Penurunan harga tiket ini disebabkan oleh kebijakan baru dari pemerintah sehingga masyarakat kini bisa membeli tiket dengan lebih murah. Kabar baik ini tentu membuat masyarakat merasa sangat senang. Maskapai penerbangan diimbau untuk tetap menjaga kualitas pelayanan supaya para penumpang dapat terbang dengan aman dan nyaman. Dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat kini bisa mengunjungi tempat wisata indah di Indonesia tanpa perlu khawatir dengan biaya perjalanan yang mahal. Oke, terima kasih Ariel. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah lancar ya membaca teksnya, sudah lancar juga untuk mendengar kalian bahasa Indonesia. Oke, berikutnya untuk kegiatan 5, silahkan dibuka kegiatan 5. Sudah? Sudah, oke. Di situ ada dialog antara Tom dan Budi. Ibu akan minta kalian secara berpasangan untuk melakukan dialog tersebut di depan. Untuk yang pertama, Arya dan Adil. Bagaimana cuaca di kotamu hari ini? Hari ini cuaca sangat cerah. Supaya tidak kepanasan, saya memakai topi. Rencananya sore ini saya ingin bermain sepak bola bersama teman-teman. Wah, seru sekali. Sayang sekali kalau di kotaku sedang
sejak siang. Jadi warga diimbau membawa payung jika terpaksa keluar rumah. Sayang sekali. Berarti kamu tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Iya, betul. Saya memilih tinggal di rumah sambil memainkan ponsel. Oke, terima kasih ya. Adia dan Arun cukup banget kalian hari. Berikutnya, Agus dan Radit. Silakan. Bagaimana cuaca di kotamu hari ini, Budi? Hari ini cuaca sangat cerah. Supaya tidak kepanasan, saya memakai topi. Rencananya sore ini saya ingin bermain sepak bola bersama teman-teman. Wah, seru sekali. Sayang sekali kalau di kotaku sedang hujan deras sejak siang. Jadi, warga diimbau membawa payung jika terpaksa keluar rumah. Sayang sekali. Berarti kamu tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Iya, betul. Saya memilih tinggal di rumah saja sambil memainkan ponsel. Oke, terima kasih ya. Radit dan Agus. Beri tepuk tangan untuk Radit dan Agus. Nah, baik. Dari dialog tersebut, apa yang terjadi pada mohon maaf ya. Nah, pada dialog tersebut, informasi apa yang kalian dapat tentang suasana tempat tinggal Budi? Bagaimana tempat tinggal Budi? Bagaimana lingkungan cuaca di tempat tinggal Budi? Ya, silakan Agus. Cuaca di tempat tinggal Budi sangat cerah. Oke, bagus sekali suasana di tempat tinggal Budi sangat cerah. Nah, karena sangat cerah, maka Budi memakai apa? Topi agar tidak kepanasan. Di situ ada kata supaya itu juga merupakan konjungsi dari kata akibat. Lalu bagaimana cuaca di lingkungan rumah kau? Bagaimana cuacanya? Coba Arya, bagaimana cuacanya? Di lingkungan rumahku cuacanya sedang hujan. Hujan. Maka karena hujan, apa yang dilakukan kau? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Oke, jadi karena hujan, kau tidak bisa pergi keluar. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan 6. Di sana terdapat instruksi, carilah seorang teman di kelas lalu tanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini mengenai kondisi cuaca di kota asalnya. Tuliskan jawaban teman Anda pada kolom yang tersedia. Jadi silakan kalian melakukan wawancara kepada teman sebangku kalian. Setelah itu, Ibu akan minta kalian untuk memperagakannya di depan. Ibu beri waktu 3 menit, cukup? Oke, cukup. Silakan dikerjakan.
Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Yang pertama, Radit dan Agus silakan. Siapa yang menjadi wartawan? Oke, Radit silakan. Bagaimana cuaca di kota Asalku? Cuaca di kota asalku dingin. Apa yang kamu bawa atau pakai jika cuaca sedang seperti itu? Aku biasanya memakai jaket dan sarung tangan. Aktivitas apa yang paling suka kamu lakukan di rumah atau di luar rumah saat cuaca seperti itu? Bermain salju dan melakukan ski. Menurutmu, apakah cuaca di kota asalmu sering menyebabkan masalah seperti banjir atau kecelakaan? Iya, macet dikarenakan jalan licin karena salju. Transportasi apa yang paling aman digunakan di kotamu ketika cuaca sedang buruk, misalnya saat hujan deras? Kereta atau bus. Di mana biasanya kamu melihat atau memeriksa informasi perkiraan cuaca sana? Di HP atau di TV. Oke, terima kasih ya, Agus, Radit. Beri tepuk tangan untuk Agus. Berikutnya silakan ada. Siapa yang menjadi wartawan? Oke, ada. Silakan. Bagaimana cuaca di kota asalmu biasanya? Biasanya kota cuaca di Asalku sangat dingin. Apa yang kamu bawa atau pakai jika cuaca sedang seperti itu? Biasanya aku memakai baju yang tebal. Aktivitas apa yang paling suka kamu lakukan di rumah atau di luar rumah saat cuaca seperti itu? Biasanya aku bermain salju di luar rumah. Menurutmu, apakah cuaca di kota asalmu sering menyebabkan masalah seperti banjir atau macet total? Biasanya jalan macet karena salju yang banyak. Transportasi apa yang paling aman digunakan di kotamu ketika cuaca sedang buruk? Biasanya paling aman banyak mobil. Oke. Dan di mana biasanya kamu melihat atau memeriksa informasi perkiraan cuaca sehari-hari? Di tiap hari di YouTube. Terima kasih Adil, Adia. Silakan duduk. Beri tepuk tangan Adil dan Adia. Nah, oke, anak-anak. Kita hari ini sudah belajar terkait berita dan informasi. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ingat dari pembelajaran kita tadi? Mungkin Agus? Pemirsa adalah orang yang menonton berita. Oke, bagus sekali. Pemirsa adalah orang yang menonton kita. Lalu tadi Ibu ada menyebutkan tentang konjungsi. Ada yang masih ingat konjungsi apa saja yang ada pada berita? Kata hubung apa saja yang ada pada berita? Ada yang ingat? Oke, Aril. Ada kondisi supaya Supaya lagi ada yang masih ingat lagi satu? akibatnya. Akibatnya benar sekali, Arya. Lalu Ibu ingin bertanya, informasi apa tadi yang kalian dapatkan saat membaca berita yang ada di kegiatan 4? Kegiatan 4. Ya, silakan Arya. Penurunan harga tiket. Penurunan harga tiket, bagus sekali. Nah, tepuk tangan kita semua. Jadi, di sini Ibu menilai kalian sudah mampu untuk mengidentifikasi informasi yang ada dalam berita. Juga sudah menguasai kondisi dan kondisi yang ada dalam berita. Nah,
kegiatan kita hari ini, untuk tujuan selanjutnya di minggu depan itu ada kegiatan menulis dan membaca. Untuk itu, Ibu akan akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Di Indonesia, biasanya kita akan berdoa kembali saat setelah melakukan kegiatan. Untuk itu, berdoa silakan. Berdoa selesai. Silakan anak-anak kembali melakukan aktivitas lainnya. Selamat bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.